Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Sahabat LC dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita pada hari ini Allah mudahkan untuk bisa mengikuti kegiatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita kelak insyaallah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul agung, Rasul mulia, sosok manusia yang menjadi qudwah hasanah untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya senantiasa istiqomah dalam mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah, insyaallah pada webinar kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting untuk kita sama-sama ketahui dan pelajari, yaitu tentang bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwas sekalian, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia dalam Islam. Bahkan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amal yang paling Allah cintai? Qal as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu, aku berkata lagi, summa ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, Allah menggandengkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbuat baik pada kedua orang tua. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Juga Allah mewasiatkan kita semuanya untuk berbakti kepada keduanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, agar berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan meskipun orang tua kita mungkin masih kafir atau musyrik sekalipun, tetap yang namanya bakti harus kita berikan pada keduanya. Allah mengabarkan dalam kitabnya yang mulia, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik pada Allah tanpa ilmu,
maka Allah perintahkan fala tuti'huma, jangan kalian taati keduanya. Larangan mentaati orang tua pada hal-hal yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukan mereka, temani mereka berdua di dunia ini dengan baik. Ini perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita perhatikan betapa agungnya kedudukan birrul walidain dalam Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang berbuat sebaliknya, yaitu durhaka kepada mereka, pun akan mendapatkan ancaman yang sangat dahsyat. Nah, ikhwan sekalian, sahabat LC di mana Anda berada, apa itu durhaka atau uququl walidain? Perlu kita ketahui bahwa uququl walidain atau durhaka kepada orang tua, di antaranya disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan uququl walidain suduru ma yata'adza bihil walidu min waladihi min qawlin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyatin. Durhaka adalah setiap perkataan dan perbuatan atau sikap seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang menyakitkan hati orang tua, kecuali dalam hal syirik dan maksiat. Artinya apa? Artinya setiap perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, yang itu semua dapat menyakiti hati orang tua kita, maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kecuali kalau orang tua perintahkan kita untuk kemaksiatan, maka tidak boleh taati meskipun keduanya marah, meskipun keduanya tersakiti karena kita nggak taat, tidak masalah. Ini tidak melanggar. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk pada hal yang maksiat kepada Allah. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia, pada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan uququl walidain mukhalafatul walidaini fima ya'murani minal mubah. Mukhalafatu al-walidaini fima ya'murani bihi minal mubah. Menyelisihi perintah kedua orang tua pada hal-hal yang mubah. Bayangkan oleh kita, ketika orang tua kita menyuruh sesuatu kita yang sifatnya mubah saja, ya, tapi kita tidak mentaatinya, tidak menurutinya, maka ini sudah dianggap sebagai durhaka kepada kedua orang tua. Wasu'u al-adabi fil qawli wal fi'l, dan buruknya adab kita dalam berucap dan juga berbuat. Jadi ini cakupan makna durhaka. Jadi durhaka itu tidak hanya hal yang besar, tapi dari hal terkecil yang hal itu dapat mengganggu atau menyakiti hati kedua orang tua kita, itu termasuk durhaka. Meskipun nanti levelnya beda-beda, ya. Durhaka ada level kecil, sedang, bahkan level yang terbesar, ya. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai sikap kita, perilaku kita, ucapan-ucapan kita dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Maka seorang anak hendaknya sangat berhati-hati ketika berinteraksi dengan kedua orang tua. Jangan sampai ucapan kita itu dapat melukai hati mereka. Kenapa? Karena itu semua adalah bentuk kedurhakaan. Oleh karena itu Al-Quran mengabarkan kepada kita level terendah, ya, bentuk durhaka. Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Allah mengatakan bahwa jika keduanya, orang tua, bapak dan ibu, atau salah satu dari keduanya sudah berusia lanjut di sisimu dalam peliharaanmu, maka jangan sekali-kali mengatakan dan semisalnya, kata-kata yang bermakna tidak ridho, tidak setuju dengan orang tua. Ini Allah larang. Kata para ulama, seandainya ada bentuk durhaka yang lebih kecil daripada ini, Allah akan sebutkan. Ya, mungkin sering kita saksikan barangkali begitu, ada ketika orang tua menyuruh anaknya, mungkin dengan rasa yang tidak dia menolak, tapi dengan bahasa
mungkin ya gitu ya, itu meskipun dia jalan gerak, tapi dengan ucapan dia itu termasuk dia telah menyakiti hati kedua orang tuanya, meskipun barangkali orang tuanya tidak mengerti, tidak tahu ucapan sang anak yang tidak baik itu. Makanya hati-hati ketika kita menyikapi setiap orang tua kita. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma, dan jangan kalian engkau membentak keduanya, ya. Artinya kalau hanya saja kita tidak diperbolehkan, apalagi yang di atas itu, membentaknya, menyakitinya, memukulnya atau semisalnya, itu sangat tidak dibolehkan lagi. Wa qul lahuma qawlan karima, tapi katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Ini semuanya menunjukkan ikhwas sekalian tentang bahayanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Berikutnya mari kita perhatikan beberapa hadis Nabi SAW yang menggambarkan betapa dahsyatnya bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama tadi kita katakan bahwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang Allah haramkan, perbuatan terlarang dan haram. Bahkan Nabi mengatakan termasuk dosa besar yang paling besar. Suatu hari Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa itu ada level-level ya. Dosa kecil, dosa besar, dan di antara dosa besar itu ada dosa besar dan terbesar. Ya, ini Nabi ingin katakan, maukah aku sampaikan kepada kalian di antara dosa besar dan yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, qal al-isyraku billah. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, itu dosa terbesar. Kemudian apa lagi? Wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Bayangkan, tadi di ayat perintah berbakti Allah gandengkan dengan ibadah kepada Allah dan perintah berbuat baik kepada orang tua. Di sini hadis Nabi gandengkan antara dosa syirik dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini pertanda bahwa perkara birrul walidain perintah yang luar biasa, dan durhaka juga larangan yang sangat besar setelah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan secara khusus, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Ikhwas sekalian, kita perhatikan Nabi di sini mengkhususkan durhaka kepada ibu. Bukan berarti boleh durhaka kepada orang bapak, bukan. Karena di hari pertama itu Nabi katakan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan secara khusus larangan durhaka kepada ibu? Kata para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi dan juga Imam Nuh Al-Asqalani mengatakan karena durhaka kepada ibu itu sangat banyak terjadi. Maka Nabi tegaskan hal ini agar manusia itu waspada. Jangan sampai terjatuh dalam durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Jadi Nabi khususkan karena realitanya banyak kedurhakaan terjadi kepada ibu. Kenapa demikian? Karena lidha'fihinna, karena para ibu itu wanita lemah. Sehingga anak-anak yang tidak taat itu sangat cepat, sangat gampang berdurhaka kepada ibunya. Maka harus kita waspada, jangan sampai kita terjebak dalam dosa yang berbahaya ini. Sahabat sekalian, kemudian yang kedua, di antara bentuk bahaya dosa durhaka kepada orang tua adalah bahwa durhaka kepada orang tua salah satu sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita tidak mau Allah murka pada kita. Kita semua ingin ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, salah satu cara menggapai ridho Allah itu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika seorang durhaka kepada orang tua, maka pertanda dia sedang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, wa ya'udzubillah. Nabi bersabda, ridha Rabb fi ridha al-walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maka kalau kita ingin ridha Allah, perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita, jangan sampai terjebak dalam kedurhakaan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk bahaya
durhaka kepada orang tua, bahwa durhaka kepada orang tua termasuk amal yang menggiring seseorang menuju neraka atau terancam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 kelompok yang enggak masuk surga. Al-aqu liwalidayhi. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mudbinu al-khamr, orang yang pecandu minuman keras. Dan yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, orang yang mengungkit pemberiannya. Ini intinya bahwa Nabi SAW menyebutkan salah satu orang yang enggak masuk surga atau terancam masuk neraka adalah orang yang durhaka atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis ini disebutkan, Nabi bersabda, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Nabi mengulang-ulangi, celaka, celaka, celaka. Para sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah, siapa orang yang celaka itu? Kemudian beliau mengatakan, man adraka abawaihi indal kibar, itu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka sudah lanjut usia. Falam yadkhul al-jannah, tapi ternyata kedua orang tuanya itu tidak menjadi sebab dia masuk surga. Kenapa demikian? Karena sikap dia terhadap kedua orang tua itu tidak baik, atau dia termasuk anak durhaka, sehingga keberadaan orang tua di sisinya itu tidak memudahkan dia untuk masuk surga. Wa ya'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga disebutkan yang lain, salasun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan memandang kepadanya hari kiamat dengan pandangan yang kasih sayang, yaitu yang pertama al-aqu biwalidayhi, orang yang berdurhaka kepada orang tuanya, ya. Kemudian berikutnya dan yang terakhir tentang betapa dahsyatnya dosa durhaka kepada orang tua adalah bahwa orang yang durhaka kepada orang tua akan disegerakan azabnya di dunia. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Itsnatani yu'ajjiluhuma Allahu fid dunya." Ada 2 jenis dosa yang disegerakan azabnya di dunia. Yang pertama, al-baghyu wa 'uququl walidain, yaitu kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua. Kita bayangkan, durhaka kepada orang tua termasuk kezaliman. Dan ini sangat dahsyat sekali. Maka waspada dari durhaka kepada orang tua. Kemudian berikutnya, apa yang menyebabkan banyak atau ada di antara kaum muslimin yang durhaka kepada orang tua, padahal ancaman sangat besar terhadap mereka yang durhaka kepada orang tua. Saya akan sebutkan beberapa, mungkin ada 5 ya, sebab kenapa seringnya terjadi kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. Yang pertama adalah al-jahlu, kejahilan, kebodohan, bodoh terhadap urusan agamanya, bodoh terhadap perintah berbakti kepada orang tua, bodoh terhadap ancaman yang didapatkan oleh orang yang durhaka, bodoh terhadap perkara-perkara yang harus dia kerjakan. Sehingga karena kebodohannya itu dia banyak terjebak dalam kedurhakaan, sering terjebak dalam dosa. Di antaranya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita harus pahami bahwa ingat, iblis itu sangat antusias untuk memalingkan manusia dari ilmu. Agar apa? Agar setan, iblis itu ketika kita bodoh, dengan mudah kita disimpangkan, ya digelincirkan dari jalan-jalan yang baik menuju jalan yang salah. Maka ini harus waspada. Maka pertama, agar kita tidak mudah terjebak dalam kedurhakaan atau maksiat lainnya, sentiasa kita semangat untuk menambah ilmu agama kita, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Itu yang pertama, ya. Jadi kebodohan terhadap urusan agamanya, terkhusus bodoh terhadap perintah berbuat baik kepada orang tua dan larangan durhaka kepada keduanya. Kemudian yang kedua, su'ut tarbiyah, buruknya pendidikan. Ya, terkadang ketika kedua orang tua tidak memperhatikan pendidikan agama anaknya,
ya mungkin relatif diabaikan, sehingga anak itu tumbuh tanpa dibimbing oleh ilmu syariat yang benar, sehingga akhirnya menjadi anak-anak yang durhaka, yang tidak mengerti akan hak dua orang tuanya, dan ini semuanya berbahaya. Oleh karena itu, siapapun kita, baik kita orang tua atau calon orang tua, harus perhatian dengan hal ini. Mari kita perhatikan anak-anak kita bekali mereka dengan ilmu agama tentang hak Allah, hak kedua orang tua dan seterusnya, agar apa? Agar mereka tidak salah dalam bersikap di kemudian hari. Ketika anak-anak yang bertakwa, terdidik dalam keislaman, nuansa islami, insya Allah akan tumbuh dengan baik dan mereka akan sangat menghormati kedua orang tuanya. Berbeda dengan ketika anak itu tidak mengenal tentang nilai-nilai keagamaan, nggak mengenal tentang Al-Quran, tidak mengenal tentang hal-hal yang perlu mereka laksanakan sebagai kewajiban mereka, maka mereka akan jauh dari kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya kita perhatian terhadap tarbiyah ataupun pendidikan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan terjadinya kedurhakaan pada orang tua adalah suhbatus sayyi'ah lil aulad. Teman-teman yang buruk. Kita selalu, bahkan sering kita mendengar ya, bahwa teman itu akan menarik. Ya, kita dalam sebuah ungkapan as-sahibu sahib. Sahabat itu akan menarik. Tergantung. Jika teman kita, sahabat anak kita, teman-teman anak kita yang itu baik, maka teman-teman itu akan menariknya kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika sahabat anak-anak kita atau sahabat kita yang mereka buruk, bahkan mungkin mereka biasa durhaka kepada orang tua, maka otomatis itu akan memberikan pengaruh tidak baik kepada anak-anak kita. Maka ini perhatian kita terhadap teman harus ditingkatkan. Jangan kita lepas anak-anak kita. Kalau kita sudah punya anak, mergaul dengan siapa saja mereka mulai. Kita harus kontrol, perhatikan. Kenapa? Itu tadi, karena kalau kita nggak pantau dengan siapa dia berteman, siapa teman dia, bagaimana akhlaknya, nanti kita di rumah sudah baik mendidiknya, ternyata keluar lingkungannya tidak baik sehingga terkontaminasi. Yang tadinya baik sehingga terpengaruh oleh temannya sehingga menjadi tidak baik. Dan ini juga harus kita perhatikan agar terhindar dari banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya, uququl walidain liwalidaihim, ya. Terkadang kedurhakaan itu terjadi karena bapaknya dulu pun durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, mungkin bahasa sebagai orang itu hukum karma, ya. Mungkin dulu dia orang durhaka, sekarang anaknya durhaka kepadanya. Dan itu banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang hal yang sama. Ketika kenapa anaknya sering durhaka kepada orang tuanya? Ternyata orang tuanya ini dulunya pun durhaka kepada bapaknya. Ya, ini secara global bisa memberikan pengaruh tidak baik, ya, ketika orang tuanya dulunya pernah durhaka, yang mungkin nggak bertobat sehingga anaknya pun akan ditimpa hal yang sama. Maka harus kita perhatian, kita sebagai orang tua tunjukkan sikap kita kepada orang tua kita dengan sikap yang baik sehingga anak kita pun akan melihat ternyata bapak kita pun mencontohkan hal yang baik kepada anaknya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan tentang sebab terjadinya kedurhaka pada orang tua adalah tafriqatu fi muamalati bain aulad. Ini orang tua, ya, hendaknya orang tua ataupun sebabnya itu orang tua membeda-bedakan, ya, perlakuan terhadap anak-anaknya. Ada anak yang disayangi, ada anak yang diabaikan, dicuekin. Dan ini biasanya anak akan terjadi permusuhan antara mereka sehingga ujungnya nanti mereka tidak bersikap adil pada orang tuanya. Bahkan dulu pernah di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat datang untuk minta disaksikan bahwa beliau memberikan sedekah ataupun hadiah kepada salah satu anaknya. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau memberikan kepada semua anakmu? Beliau mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, silahkan cari saksi lain, saya tidak akan bersaksi atas kezaliman. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa sikap orang tua yang tidak adil dalam memberikan satu pemberian, maka ini bisa mengakibatkan nanti ke depannya mereka pun akan bersikap tidak baik pada orang tua. Maka dia mengatakan, maukah kamu nantinya mereka berbuat baik sama kepada engkau? Tentu mau. Maka sekarang juga perlakukan mereka dengan sama juga, ya. Ini kita bedakan antara pemberian, ya, dengan kebutuhan, ya. Pemberian
itu dibedakan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka, mungkin anak SMP beda kebutuhan dengan anak SMA dan seterusnya. Tapi dalam hal pemberian hadiah itu harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan efek tidak baik pada diri anak kita. Ini sedikit diantara hal-hal yang dapat menyebabkan atau yang sering menjadi penyebab terjadinya kedurhakaan kepada orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa belajar dan belajar untuk apa? Agar kita semakin kuat iman kita sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, baik berkaitan dengan birrul walidain dan yang lainnya, dan juga pun kita bisa meninggalkan semua larangan Allah, termasuk diantaranya adalah uququl walidain. Karena ingat, berdurhaka kepada orang tua dosa yang sangat besar, terancam neraka, bahkan termasuk dosa besar yang paling besar, sehingga hendaknya kita semuanya berusaha untuk senantiasa menjauhkan diri dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat buat saya pribadi dan buat sahabat sekalian, dan semoga kita pun semuanya bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang akan mewarisi surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.